Halo Sobat Traveling, di video kali ini kita nge-review hotel lagi yuk. Sekarang saya mau nyobain nginep di Stayji Residence lagi, tapi beda lokasinya. Sebelumnya saya udah bikin video reviewnya yang di LRT City Bekasi Timur Eastern Green. Yang belum nonton, silahkan nonton dulu videonya. Linknya ada di deskripsi. Nah sekarang saya mau nge-review LRT City juga, tapi yang di Jati Bening. Alamatnya ada di Jalan Kapin Raya, RT 9 RW 4, Jati Bening Baru, Pondok Gede, Bekasi. Kita udah sampai dan langsung belok kanan. Ini adalah pintu masuknya. Punya hunian di LRT City Jati Bening ini emang enak banget sih. Mulai dari fasilitasnya yang lagi-lagi deket banget sama stasiun LRT. Iyalah namanya aja LRT City. Selain itu dari sini juga deket kalau mau ke Kalimalang atau ke Tol Becakayu. Kita nginep di hotelnya dulu ya guys buat beberapa hari ke depan sambil nge-review. Kali aja suatu saat keturutan punya apartemen di sini juga. Amin. Siapa yang tahu ya kan? Sebelah kiri ini adalah stasiun LRT-nya dan ada beberapa ruko juga. Jadi konsep hunian di sini tuh kita sebisa mungkin nggak perlu pakai kendaraan pribadi kemana-mana. Keluar apartemen langsung ketemu sama stasiun LRT. Oke, kita masuk dulu ke area parkirannya. Ini adalah portal ambil karcis parkirnya. Tapi bilang aja mau nginep di Stayji, jadi langsung dibukain portalnya sama satpam. Dan nanti kendaraan kita didata di resepsionis. Kalau nginepnya lebih dari sehari, nanti juga dipinjemin kartu akses buat keluar masuk biar nggak perlu bayar parkir lagi. Dan nanti pun waktu check out, kita juga dikasih kupon bebas parkir dari resepsionisnya. Awalnya kita nginep di sini maunya sehari aja, biar bisa muter-muter nyobain hotel-hotel lain sambil nge-review gitu. Tapi berhubung ada urusan yang nggak memungkinkan kita buat pindah-pindah hotel tiap hari, bongkar muat barang-barang bawaan tiap hari, jadi akhirnya kita nginep di sini selama 4 hari. Hari pertama booking itu dapat harga 256.000, terus extend di hari kedua sama hari ketiga kena 571.000, jadi perharinya itu 285 ribuan. Urusan ternyata belum kelar-kelar juga, jadi extend lagi dan di hari keempat dapat harga 301.000. Kamar yang kita pesen tipe deluxe ya guys, dan di sini nggak disediain sarapan. Jadi kalau mau makan apa-apa ya mending pakai jasa ojol aja. Kayak saya sekarang ini udah malam dan barusan order makanan online dan abang ojolnya bisa langsung masuk ke basement. Sebelah sana tuh ada lobi Bandoneon dan tempat kita menginap lobinya ada di depan sana di pojok sana, namanya lobi Accordion. Untuk parkiran kendaraannya di sini cukup luas. Kalau di lantai ini penuh, masih ada lantai-lantai lainnya juga kok. Dan ini adalah lobinya, lobi Accordion. Pintunya udah otomatis dan suasana dalam lobinya kayak gini nih. Ada beberapa tempat duduk dan AC-nya cukup dingin. Yang paling saya suka dari lobinya LRT City itu aromanya sih. Entah di Jati Bening sini ataupun LRT City Eastern Green yang dulu pernah kesana sebelumnya. Itu aromanya khas banget, bikin betah lah pokoknya. Oke, kita langsung naik aja dan saya kedapatan kamarnya itu di lantai 2. Tapi sebelum masuk ke kamar, di lantai 2 ini juga ada kolam renang sama gymnya. Kita ngintip dulu yuk. Suasana kolam renangnya kayak gini, diapit 2 gedung tinggi, gedung Accordion sama gedung Bandoneon tadi. Dan kamar kita tuh dapatnya di situ tuh, di bawah, jadi nggak ada pemandangannya sama sekali. Nanti deh kita lihat dari jendela pas udah di kamar, pemandangannya bakalan kayak gimana. Kolam renang ini sebenarnya buka sampai malam kok guys, jadi kalau mau renang malam-malam ya nggak apa-apa. Tapi resiko masuk angin ya ditanggung sendiri kalau nekat malam-malam renang gini.
Dekatnya kolam renang juga ada tempat gym yang peralatannya cukup lengkap. Dan ini adalah jalan lorong menuju ke kamarnya. Penerangannya cukup terang, jadi buat teman-teman yang takut jalan di lorong apartemen atau lorong hotel sendirian, di sini suasananya enak banget, nggak serem sama sekali. Kita dapat kamar tipe deluxe di nomor 232. Kita masuk yuk lihat dalamnya. Oh iya, properti yang disewain sama Stagey selalu ada tandanya kayak gini nih guys. Jadi yang nggak ada tulisan stagingnya, mungkin itu adalah unit hunian pribadi, atau mungkin masih kosong, belum berpenghuni. Baru masuk kita langsung disuguhkan kamar yang cukup luas. Kaget sih, harga 200-300 ribuan udah dapat hotel atau apartemen rasa hotel yang luas banget kayak gini. Kasurnya juga gede, terus di sudut ruangan masih ada tempat duduk lagi plus bantalnya juga. Ada tirai yang nutupin balkon kecil, terus di sudut ini ada tempat untuk menyimpan baju dan rak juga. Tempat penyimpanan juga cukup banyak disediain di sini, kayak laci-laci gitu. Bahkan di samping kiri kanan kasur juga ada lacinya semua. Ada meja yang cukup panjang, ada kursi juga, terus dapat amenitiesnya itu 2 botol air mineral doang. Cuma sayangnya nggak ada teh, kopi, atau teko air panas. TV-nya di sini cukup gede dan udah bisa YouTube ataupun Netflix. Kalau yang kita nginep di LRT City Eastern Green, TV-nya itu masih belum Smart TV nih guys. Jadi nggak bisa nonton apa-apa, cuman bisa nonton siaran TV biasa aja. Di bawah TV juga disediain kulkas mini buat nyimpen minuman-minuman gitu. Sebelahnya masih ada tempat untuk naruh barang-barang lagi. Kamarnya itu luas banget, nggak expect sih bakalan seluas ini dengan harga semurah itu. Barang-barang udah turun semua pun nggak sumpek sama sekali kamarnya, masih bisa nata dengan rapi dan longgar. Makanya kita extend di sini sampai 4 hari. Oh ya, ada cermin juga yang cukup gede dan ini nih, bisa kalian lihat sendiri ruangannya gede banget. Lantainya juga udah pakai parket kayu jadi nggak dingin sama sekali. Di bawah kasur ada hiasan lampu. Di dinding atas kasur juga ada lampu yang bikin cantik ruangan ini. Kanan kiri kasur juga ada lampunya juga. Cuman sayangnya saya nggak begitu suka sih sama gambaran-gambaran di dinding itu. Coba deh dindingnya polosan aja, malah kelihatan lebih elegan kali ya. Menurut saya sih gitu, tapi ya semua tergantung selera sih kalau ini. Lanjut ke kamar mandinya, sebelah kanan ada kloset dan amenities di kamar mandi dikasih sikat sama pasta gigi aja. Sabun shampoo udah nempel di dinding. Karena ini sebenarnya unit apartemen, jadi water heater juga ada di masing tiap-tiap kamarnya, jadi nggak satu sentral gitu. Ada handuk dan ada cantolan baju. Ini simple tapi berguna banget. Kadang kita nemu hotel juga yang nggak ada cantolan bajunya sama sekali, itu bingung kalau mandi, naruh barang-barang, naruh bajunya itu di mana. Showernya di sini pakai tipe yang bisa diambil dan ada keran air di bawahnya. Jadi mudah banget kalau kalian mau ambil wudhu. Untuk wastafel sama cermin ada di balik pintu ini ya guys. Udah sih fasilitasnya itu aja, nggak ada hair dryer, hair cup, atau amenities yang lainnya. Slipper juga kita nggak dapat, tapi dengan harga 200-300 ribuan dapat kamar yang gede kayak gini udah keren banget sih. Udah seneng banget, nggak zonk pokoknya. Oh ya, ini adalah suasana luar jendela. Karena kita cuman ada di lantai 2, lantai yang sama dengan kolam renangnya, jadi ya nggak dapat view apa-apa. Pagi harinya kita lihat keluar jendela dan dari balkon kita tetap gak dapet view apa-apa selain tower sebelah. Cuman kadang-kadang ada orang yang lalu lalang di samping kolam renang aja sih. Untuk suasana lorong kamar, kalau siang-siang kayak gini, malah lebih terang pas malam hari sih menurut saya daripada siang.
Mau lihat suasana kolam renangnya di siang hari, dan saya baru nyadar ternyata ada playground juga di sini. Playgroundnya biasa aja sih, nggak banyak mainannya, dan sama disediain juga jogging track. Jadi kalau kalian mau lari-lari pagi keliling apartemen, bisa banget. Sebelah sana ada cafe dan itu masih termasuk di area LRT City ini, dekat sama pintu masuknya. Dan ini adalah kolam renangnya di siang hari. Sejuk, tapi nggak ada yang renang sama sekali. Kalau pagi tadi sih banyak yang lalu lalang gitu, banyak yang berenang. Tapi kalau udah siang-siang gini, mungkin udah beraktivitas sendiri-sendiri kali ya. Kolamnya ini dibagi ada 3 kolam. Ada 3 bagian gitu, buat anak-anak, buat kolam dewasa, sama satu juga yang di lingkaran ini seperti model-model jacuzzi, tapi airnya dingin, nggak hangat sama sekali. Airnya dingin sama kayak yang lainnya. Tempat duduk untuk bersantai juga disediain banyak, tapi seperti yang kalian lihat, anginnya cukup kenceng. Mungkin lagi musim angin aja kali ya. Oke, sekian dulu video review Stayji yang ada di LRT City Jatibening. Semoga bisa menghibur dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua yang bingung mau sewa hotel, sewa apartemen, atau yang lagi butuh tempat buat staycation. Sampai ketemu lagi. Dadah! Thank you.